Ini kosong kenapa? Dikosongke karena ya dilupakan, dihilangke dari mata pelajaran. Oh, nggih. Jadi dianggap final tapi nggak dihidupkan. Enggak gitu kan. Dianggap memelihara berhala negara. Iya, saya pun kurang tahu kayak. Nah, Saya sepertinya kurang kalau tahu juga. kurang tahu itu malah bener. Halo sahabat planet bumi, masih bersama lagi Kiki Kemaki. Ngeten Pak. Oh, Ngeten namanya. sip. Oh ngeten. Oke, tambahin ini ya. Oke siap. Apa nih Rumah Garuda? Garuda. Pak? Rumah Yes, Garuda. yes. Di sesi ngobrolmen Hari Kemerdekaan. Jadi hari ini kita memutuskan untuk bertamu jauh-jauh dari Kasongan ke Sewon mengunjungi markas Garuda. yang bernama Rumah Garuda. Rumah Garuda yang dipelopori oleh Pak Nanang yang terkenal dengan sebutan Pak Nanang Garuda. Tapi ini mohon maaf loh, ini di sidaknya aku rung mandi, rung. Oh enggak apa-apa, saya juga sudah mandi kok. Oh ya. Saya nanti nunut harumnya. Tadi kita waktu kesini kita Pak Nanang sedang sibuk mahat kayaknya wayang baru Pak ya. Jadi Rumah Garuda ini punya nggak cuma museum Pak ya, berarti Ya. ada berbagai proyek berarti ya. Betul. Salah satunya adalah wayang pulau ini ya. Asik. Apa yang membuat Bapak berinisiatif membuat tempat ini Pak? Ya. Garuda ini, Rumah Garuda ini. Jadi awalnya itu tahun 2003 aku kan seneng motret tuh. Kebetulan ada Udah event lama tuh, Pak? pameran. Pameran foto, aku motret Garuda yang ada di pinggir jalan. Kok bentuknya macam-macam, kurus ngadep kiri, ada yang Di mana itu Pak? seputaran Jogja, tapi itu rute perjalananku naik ngeterke anakku sekolah, Nggih. ngeterke bojo pasar. Itu selalu tak lirik, ini Garuda ini kok beda. Garuda ini, nah beragam tak foto. Dalam waktu seminggu itu ketemu 27 spesies Garuda itu. Tiap RT kok ada, bentuknya lucu-lucu. Nah akhirnya tak pamerkan di Museum Gajah 2003 tanggal 13 Mei. Nah dari situ hobi motretnya keterusan sampai ketemulah 150-an 150? foto Garuda. Foto Garuda. Nah, itu sudah agak lebar ke Jepara, kemanapun Oh, ada nggak cuma di Garuda. Jogja, akhirnya Pernah ke Manado dapat satu, tapi biasanya nggak spesial berburu. jauh-jauh Tapi itu ya. ya kebetulan ke Manado ada Garuda tak foto. Jadi tidak ada yang niat cari Garuda enggak. Terus akhirnya tak pamerkan. Terus orang kok tertarik juga akhirnya, banyak yang oh iya Garuda kok macam-macam. Mereka baru sadar kalau Garuda Pancasila yang kita terima sehari-hari sebagai lambang negara ketika direproduksi oleh masyarakat atas dasar kemampuan yang terbatas tapi kecintaan yang luar biasa dan ketulusan, maka lahirlah bentuk-bentuk yang unik. Unik-unik. Nah, terus 2006 tak teliti menjadi tesis. Oh, berarti tesisnya Judulnya Bapak tentang Garuda juga Pak ya? Mencari Telur Garuda. Oh ya, saya pernah dengar. Nah, Ya, karena apa? Ternyata sejarah lainnya lambang negara tidak pernah dikupas habis dan disodorkan melalui pelajaran di kurikulum pada masyarakat sepertinya Indonesia. ya, saya pun kurang tahu kayak. Nah, Saya sepertinya kurang kalau tahu juga. kurang tahu itu malah benar karena nggak gitu. diajarkan. Oh, enggak gitu. Nggak tahu berarti benar-benar. Nah itu mengajar dari mana ini ya? Kita bisa kejar nanti jadi narasumber di Rumah Garuda kalau misalnya tahu. Oke. Berarti berawal dari motret-motret sampai ke tesis akhirnya keterusan sampai sekarang. Iya. Pak, kalau burung Garuda sebagai lambang negara, mungkin bisa cerita sedikit perspektif Bapak tentang burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Nanti perspektif sejarah saya sudah nulis buku Mencari Telur Garuda, dan museum ini adalah limbah riset yang kalau dibiarkan akan sia-sia. Lalu tesisnya jadi buku, judulnya Mencari Telur Garuda, kemudian karya akhirnya film
dokumenter yang itu apa namanya? mencari Jas. telur Garuda Oh, juga. Ada yang jas. Oh bukan, itu selanjutnya. Oh, selanjutnya Pak ya? Jadi filmnya juga judulnya Mencari Telur Garuda, tak kemas dalam video art, tetapi isinya sebetulnya film Dokumenter. sejarah. Oh. Ya, dokumenter. Udah ada di mana bisa lihat Pak? Mungkin filenya udah hilang dan belum sempat publikasi. Waduh. Selain ujian tugas akhir di Makam Pahlawan. Harus Makam nyari. Pahlawan sini, Pak? Iya. Oh, Jadi ujiannya hilang muter ini film filenya. di situ. Waduh. Mudah-mudahan bisa dicari tapi lama. Model arsip penting Pak ya buat Bapak mungkin itu. Nah itu tadi kemudian apa namanya? Menurut saya Garuda ini menjadi unik ketika dipilih menjadi lambang negara berdasarkan risetnya para perancang lambang negara. Jadi bukan satu tapi memang dibentuk tim namanya Panitia Lencana Negara. Ada Yamin, ada Ki Hajar Dewantara, ada Sultan Hamid II sebagai koordinator tim itu. Tetapi ketua panitia dari tim itu adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Ada Muhammad Nasir, ada Raden Mas Ngabeyi Purbocaroko, ada M.A. Palopaisi. Apa nih? Ya sedikit kok, cuma 6 ya, jadi gampang dihafalin. Nah mereka kemudian memutuskan Garuda adalah karakter atau tokoh yang sesuai untuk lambang negara. Sebelum Garuda ada nggak Pak? Apa karakter lain Pak? Saya nggak tahu. Sorry saya tanya. Ya, jadi setelah 5 tahun merdeka, Nggih. 17 Agustus 45 kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian besoknya kan diresmikan negara Indonesia berbentuk Republik Indonesia. Itu kita belum punya lambang negara. 5 tahun kemudian baru Kemudian berarti 1950. 50. Ya, 11 Februari itu hari lahirnya lambang negara. Negara. Pak, kalau dihitung koleksi Garuda Bapak ada berapa Pak di museum ini? Kebetulan saya nggak pernah ngitung, tapi tiba-tiba Lambe Turah itu mensiarkan bahwa koleksi saya lebih banyak dari Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, oh saya pernah baca artikel ini Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Saya pernah saya bercerita. nggak kenal apa-apa, tiba-tiba ditulis gitu lah. Aku nunut mulya, nunut beken karena Nunut Ahmad Dhani itu beken kan gitu. Geng. Tapi setidaknya kalau Tapi dari, kira-kira Pak, kira-kira berapa lah? kalau dari foto aja, nek foto itu tak potret tak bingkai itu kurang lebih udah 300-an. 300-an Pak. Terus yang karya 3 dimensi patung itu ada ya di atas 10 tapi di bawah 20. Kemudian yang relief itu ada mungkin 50-an. Terus Berarti nggak video, cuma buku, foto ya Pak? enggak, Berarti ada patung, bentuk patung, apapun ya. gambar. Sampai label susu tahun 60-an itu ada cap Garuda, Garuda. ada Oh, geng. capnya apa sepeda, ada semua yang berbau. Jadi tidak melulu lambang negara Garuda Pancasila, apapun. Wah, dan ini nggak Garuda Pak. Nah ini belum. Kalau biasanya sore kesurupan dia jadi Garuda. Garuda. Ini kan apa Pak ya? Apa sekaligus warung juga sekarang Pak ya? Gini. Jadi museum ini kan mandiri. Rumah Garuda itu mandiri, kemudian memang dibuka untuk publik sebagai informasi tentang sejarah lambang negara. Jadi tempat wisata sejarah. Nah dia tentu butuh pemasukan. Oh, Dia geng. pasti butuh tuh, pemasukan pasti. untuk perawatan, beli koleksi baru. Geng. Nah, sementara masuk museum selama ini tak gratis kan? Oh, geng. Ya baru beberapa masih gratis tahun ya? gratis. Beberapa tahun ini baru bayar 5.000 itu pun tak ganti dengan kamus lipat. Kamus lipat itu produk rumah Garuda untuk mengenalkan lebih dini tentang lambang negara dan Pancasila. Sehingga sebetulnya free itu, tetap free. Oh, geng. Nah, terus salah satu untuk menghidupi ini bukalah Warmus. Warmus itu akronim dari warung, museum. Warungnya di luar, museumnya di dalam. Oke. Dan sekarang merger dengan jagongan kopi. Partneran sama jagongan kopi. Ya untuk menghidupi kayak gini-gini kulit ini, Nah. Pak. Ini kan kulit ini Pak ya. Oke. Kemudian Wayang larang. Ini oke lah wayangnya ini. ada 130-an karakter wayang Nah, ini wayang pulau ini dibentuk tahun berapa Pak? Mulai tahun 2014. 2014. Pertama dalangnya saya Pak. Bapak sendiri. Atau saya? Nah, kebetulan aku
tidak pernah memposisikan sebagai dalang karena nggak mampu, dan aku lebih baik ngarang cerita dan bikin karakternya. Oke Pak. Nah yang mendalang pertama ini Mas Pran, terus ganti lagi pernah Mas Benyek juga, terus Mas Kuku, ada Mas Brewok sama Isan. Kuku Prasetyo iku? Bukan, Mas Kuku dari Ngawi. Oh, terus loh. Dalang juga. Terus ada Mas Hari, terus siapa ya? Mohon maaf nek lupa aku nyebutnya. Ada Mas Dodi apa siapa ya? Terus ada Mas Bastista, saya nggak tahu ketawanya kenapa, tapi itu mungkin lucu ya nama itu. Lucu. Ada lucu banget. Berarti sistem Pak nggih. Kalau wayang biasa kan kita sekarang ngomongin tentang project dari part Museum Garuda. Apa itu wayang pulau ini ya. Dibentuk tahun 2015 Pak ya. 14 kan. Jadi kalau sistemnya wayang kan dalang, wayang sama gamelan, logo. Ada logonya Pak? Nah, logonya karena ini wayang pulau menggambarkan kehidupan suku-suku di Indonesia yang diwakili dalam figur pulau ini, maka ilustrasi musik yang tepat bukan lagi gamelan, hanya gamelan, tapi kolaborasi atau orkestra musik etnik Nusantara. Makanya aku bergaul dengan teman-teman etno untuk isi musiknya. Kita yo bodoh kayak aku mikir terus. Kalau kita selalu menghitung itu akan banyak, tapi karena ini hobi yang diangsur sedikit demi sedikit untuk memvisualisasikan ini ya memang kadang-kadang utang gitu, tapi sempat utang juga Bang ya? Loh iya loh, manusia itu kan apa ya, lambang kejujuran seseorang itu ketika dia masih punya kesempatan untuk dipercaya untuk utang, itu kan nilai kejujuran masuk akal Pak, setuju kalau ya asal punya niat mengembalikan. Gengge sih Pak. Kan gitu Pak, ini kan apa? Pertanyaannya enggak kurang natural, aduh rutuh kabeh. Apa? Natural. Deboknya belum ada, cuma disendenkan kok. Sementara pakai pralon, nanti akan ada styrofoam. Kalau di wayang Purwo kan namanya gunungan Pak ya? Nggih. Ini diganti dengan burung Garuda. Mungkin bisa filosofinya dari di dalam gambar ini Pak. Mungkin jadi di sahabat-sahabat planet bumi. Jadi gini teman-teman, Mas Kiki, judul tesisku kan mencari telur Garuda. Telur artinya tak anggap dunia masa lalu asal usul dari sejarah lahirnya Laman Negara itu udah ketemu, jadi buku dan jadi panel, jadi museum. Nah kemudian yang penting telur Garuda yang masa depan itu akan lahir nggak Garuda yang seperti yang baru itu masih tetap seperti Garuda yang punya jiwa kesatria dan cinta tanah air. Nah maka Rumah Garuda memproduksi media untuk sosialisasi karakter Garuda. Nah ini adalah Indonesia hari ini pasca reformasi. Setelah reformasi, lagi kosong kenapa? Dikosongke karena ya dilupakan, dihilangkan dari mata pelajaran. Jadi dianggap final tapi nggak dihidupkan, nggak di titik gitu. Jadi ki mandek cek. Nah, aku nggak tahu, aku korban berarti. Nah, kemudian yang muncul perbedaan toh. Wah ini perbedaan ini Tunggal Ikanya mana Pak? Hari ini perbedaan yang di ini kan. Berarti kalau wayang Purwo kan biasanya kalau sini kan waliannya sama ini kan api atau apa. Ini apinya bergejolak, berarti muncul huru-hara. Bedside-nya lah ya. Bedside-nya. Garudanya aja madep kiri karena nggak ada kebaikan lagi. Ya. Nah, tugasnya ini lagi ngerti loh Pak. Nanti tugasnya ini si lakonnya ini si superhero-nya ini Kiai Garjala namanya. Ini transformasi lambang negara menjadi sosok wayang. Ibaratnya di pulau wayang pulau inilah tokoh utama. Nah, superhero-nya. Nah, itu yang membalikkan ini. Coba Mas, tangannya tarik sini biar terbalik. Nah, wis tak balik nih. Terima kasih Kakang Garjala. Nah,
ini kembali lagi muncul Garuda Pancasilanya. Bhinneka Tunggal Ikanya utuh, dia nengok ke kanan, adil makmur disimbolkan dalam bentuk hutan hijau royo-royo. Wah, masuk terang ke sini. Serasa dikeplok, iki sik urung kedadian, masih cita-cita. Mungkin Bapak bisa cerita pakem dari Wayang Pulau, Pak. Maksudnya pakem itu cerita utama dari Wayang Pulau, mungkin. Cerita utama maksudnya Wayang Pulau ini simpel. Jadi Wayang Pulau ini selalu jadi korban. Kan ini ada kayak Kalimantan ya, ini Kalimantan yang menyerupai bentuk semar. Betul. Ini Sumatera, ini Sulawesi, Papua. Jawanya tadi kayaknya Jawa ini jatuh. Jawa ini. Oh nggih, itu Jawa, terus belakangnya Papua. Oh, corona ngamuk. Oh ya, ini baru Pak ya? Ini baru corona. Betone iki nggih. Betoro corona. Betoro corona. Heeh. Wah, serem juga. Ini desain sendiri Pak ya? Ya. Bapak. Semua wayang tuh desain sendiri. Terus itu Bahtera Nusantara. Nah, itu kita bangsa Indonesia ini seperti sedang naik kapal besar. Oh niki nggih. Karena nenek moyang kita seorang pelaut, Pak ya. Yes. Itu bener gak sih, Pak? Ya, aku nurut lagu itu aja lah. Oke. Harus dimainkan enak, sudah ada lagunya. Nah, ini yang rame sampai sekarang. Ketika MPR niki membuat 4 pilar pemerintahan nih, Ibu. Ini pendopo untuk menggambarkan Pangeran Tunan. Kayangan tempat founding fathers kita berada sekarang. Ini kan lambang gurunya. Nah, makanya pilar pertama tak balikin lagi menjadi dasar. Jadi Pancasila itu bukan pilar. Tak jadikan dasar, pondasi, pilarnya 3 aja. Proklamasi, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 45. Nah, kalau sudah ada pondasi, ada pilar, tentu sebuah bangunan perlu atap. Nah, atapnya Garuda. Oke. Nah, tak tambah. Nah, sebaliknya ini pendopo negara Angkaranista. Ini negaranya negara yang Betara Angkara, Betoro Angkoro. Itu bos antagonis. Ini jadi buto, ini jadi naga bersayap. Tadinya kan bekas tatanya ini membentuk Garuda juga, tapi disungging dengan wajah buto bermata 3 dengan api membara. Iya. Pak, pertanyaan saya Pak, dengan proyek seperti ini Pak, museum Garuda, ada nggak pernah kritikan yang negatif untuk Bapak? Pernah nggak dapat kritikan negatif Pak? Kalau dari tamu-tamu yang kesini positif semua. Ada 1-2. Ada Pak? Itu gimana itu maksudnya? Kalau saya kan pasti madangnya positif karena ini kan lambang negara kita kan. Tapi ya ini kan pasti ada orang kritik gitu kan. Dianggap memelihara berhala negara. Wah, itu wah, ya. Jerui. Aku rapani wajan lagi. Jadi aku jadi kembali tak balikan, aku menjaga biar orang tidak memberhalakan ini. Niku. Wah. Nah, itu ada penjelasannya kok. Ini real hanya lambang. Sekarang negara mana yang nggak punya lambang? Pasti sebuah negara pasti ada. Ditandai dengan dia punya lambang. Ya, itu intisari atau jiwa dari bangsa itu kemudian disimbolkan. Cita-cita bangsa itu disimbolkan. Jadi nggak ada yang nyembah. Nanti kalau ada tamu sini yang nyembah Garuda, nanti tak ewangi jejak yang keme kan gitu. Jadi nggak ada. Oke. Aja. Kan tadi Bapak motret Garuda dengan berbeda-beda. Kalau lambang Garuda itu udah ada pakemnya yang bentuknya seperti ini. Kalau dijadikan agak melenceng ada. Maksudnya salah nggak sih Pak? Oh iya. Gitu maksudnya? Ya, ada salah satu pasal di undang-undang itu. Iya. Itu salah kalau memang salah, ya? kita membuat lambang negara yang dinistakan. Nah, itu maksud saya. Penistaan lambang. Nah, tapi ini ada tujuannya. Nah, ini pilihan negara kita mau gini apa gini. Kalau gini ya biarin aja sekarang ini kejadiannya. Kalau mau dandani ya balikan seperti ini. Karena di sini formulanya ini cocok sekali untuk dasar negara kita yang sangat beragam.
Oh, nggih. Jadi aku bisa ngobrolin itu, misalnya lagi mana yang lebih menistakan gambar ini yang punya filosofi atau Garuda Pancasila yang ada di bea cukai rokokmu itu. Di bea cukainya ini pita bea cukai ada Garuda Pancasila kan? Nggih. Nah, habis ini kan rokok ini dibuang nih. Kadang-kadang diremas, buang, dibakar, tempat sampah. Betul. Itu lambang negara dan aku lihat undang-undang peruntukan lambang negara penggunaannya nggak ada di bea cukai. Juga. Wah, saya jadi merasa bersalah ini, Pak. Jadi aku ada gerakan, aku ada gerakan menyelamatkan lambang negara. Pripun, Pak niku? Sebelum rokok, Ini labelnya tak tetel, makanya ini nggak ada labelnya. Sudah tak selamatkan, tak kumpulin. Nah, itu upaya yang minimalis. Ini pengetahuan baru. Saya baru tahu ini. Pengetahuan baru. Rokok mbako, juga lebih baik. Iya juga ya. Sorry nih teman-teman tadi baleni. Dadi iki mang mewone kebak. Pak Nanang mandi. Saya ambil laptop gitu ceritanya. Nunggu ambil laptop saya mandi jadi gitu, kelihatan lebih seger lah ya. Jadi tadi pertanyaannya selain proyek apa? Maksudnya selain museum dan pulau apa Bayang Pulau ini proyek Pak Nanang yang lain ada enggak, Pak? Sini. Yang lainnya ya bikin film animasi. Jadi Bayang Pulau nanti selain dipertunjukkan langsung, Ada, Pak. Tapi dijadikan film animasi. Udah terjadi, Pak. Ada beberapa. Oh iya. Terus film superhero dengan tokoh Gardala cosplay itu Gadalah ini, Pak ya. yang ada di balik ini, tapi bentuknya cosplay. Oh, iya. Superhero yang Filmnya udah, Pak? Belum. ada itu ada satu episode tahun 2015. Udah. Nah, terus film sejarah Tapi nggak hilang nggak, Pak, arsipnya? enggak, itu ada itu. Udah diupload? Belum. Ada, Di sudah. mana, Pak? Di YouTube ada. Wah, nanti di YouTube-nya Pak Nanang kita Gardala Supramawira. kita selipkan nanti di kolom deskripsi. Koleksi Bapak melebihi dari koleksi Ahmad Dhani. Ini kan aku pernah baca itu. Maksudnya di Facebook kayaknya pernah ada itu. Menarik, Pak. Terus gimana, Pak? Lanjutannya itu. Ada kelanjutannya nggak, Pak? Ya aku nggak peduli itu karena yang ngunggah ya orang Betura, orang lain, dan informasi itu sampai ke sana juga aku nggak tahu. Bahwa itu seminggu sesudahnya baru tahu, dikasih tahu teman-teman, masuk di Lambe Tura, lo ya, urusannya apa? Ini, oh ya sudah. Tapi aku nggak pernah ribet dengan ini mau dicatat di rekod apapun. Ahmad Dhani kayaknya Ahmad Dhani bersuara nggak, Pak, dengan itu? Wah, Enggak, ya? aku hormat sama dia sebagai musisi ya, dan seneng lambang negara. Entah motivasinya apa, tapi yang jelas lambang negara jadi dirawat di rumah dia menjadi host of Garuda, itu menurutku keren. Tidak semuanya seniman melakukan itu. Kecuali satu, seingatku Pong Haryatmo. Pong Haryatmo itu bintang film Kawaan. Biasanya jadi antagonis tapi komedian di film-filmnya Rano Karno. Itu waktu ngelamar meminang istrinya itu bawa Garuda Pancasila. Udah itu tak catat di buku Mencari Telur Garuda. Ini udah bener-bener kok bisa sampai ngerti sampai pokoknya hal sing berbau Garuda. Iya. Bapak tertarik? Tertarik ya. Kadang informasinya datang. Nah, Pak, kalau lambang Garuda kan identik dengan negara Indonesia. Ya. Terus Kalau pandangan Bapak, perspektif Bapak tentang politik hari ini gimana, Pak? Ini menarik. Politik Hari itu akhir-akhir ini lah. iya gitu aja, kalau sudah ngumpul sedikit-sedikit gitu aja Politik ngumpul kritik-kritik. Biar geli, biar ketawa, biar Soalnya kan Bapak kan bener-bener apa ya? Penggemat apa ini, Mas? penggemar sekaligus pengamat. Itu Penggemat. diksi baru. Penggemat. Akhirnya dapat penggemar dan pengamat. Iya. Garuda. Itu kan koneksi dengan politik buat saya ya, mungkin ada koneksinya lah. Nah, kalau Bapak dikit aja, Pak, cerita dikit aja untuk hari ini.
Saya kebetulan Enggak apa gitu. pengamat politik tapi tidak bergerak di dunia politik itu. Berarti karena Bapak bukan semacam aktivis itu bukan ya? bukan, aku Aktivis Garuda lah intinya Pak. ya bicaranya Garuda itu menjadi barometer berpolitik di Indonesia. Garuda Pancasila itu ya, antara hardware software. Tadi kan tujuannya hardwarenya manusia ini, softwarenya Pancasila. Nah, kemudian kalau sudah kompatibel antara hardware software, menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika itu kan dijaga oleh si Garuda itu, kita semua ini. Nah, maka kalau sudah apapun yang ada di dalam perisainya itu ya di mana Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan politik, pandangan politik, partai politik yang beragam warnanya itu harusnya juga masuk di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya tetap Bhinneka Jadi Tunggal Ika. ada lawan doang. politik tapi bukan musuh politik. Ini sekarang musuhan. Kayak lawan oke, lawan. Nah, kayak tinggi itu. Lalu kan kayak gimana itu Pak ya? Ah, Bener-bener kayak pecah itu loh Pak. pecah jadi dua, si Garbia 50% hampir. Jangan gitu. Nah, saya nggak suka itu, justru Wayang Kulo sebagai Garuda, tokoh sentralnya ini mencoba menetralisir, melihat kebaikan Indonesia. Jadi Indonesia tidak hanya hiruk pikuk politik, tapi keindahan-keindahan lain, budayanya, seninya, itu harusnya bisa untuk meredam perbedaan itu. Oke. Pak, kalau Bapak setuju nggak kira-kira lambang Garuda diganti? Itu pernah ditanyakan di round table waktu dinner setelah kita seminar kebangsaan dengan tema 60 tahun lambang negara Garuda Pancasila di Museum Konferensi Asia Afrika Bandung. Bogor. Nah, selesai seminar, makan malam, ngobrol, ada yang tanya seperti itu. Oh enggak Pak? Iya, saya jawabnya gimana ya, ini baru diperingati 60 tahun setelah diabaikan sejarah ini, kemudian ada yang tanya, bisa nggak diganti? Itu kan ironis sekali itu pertanyaan. Tanya mau diganti atau tanya Bisa nggak? Sama, bisa nggak kalau itu diganti? Nah, saya jawabnya, semua bisa Pak, asal ada konsensus, ada kesepakatan bersama. Karena contohnya di Syria itu berapa kali, Jerman itu yang paling rajin ganti lambang negara. Kemudian mana Syria, kemudian Syria juga Garuda juga tuh? Iya, tapi cenderung ke elang ya. Elang. Libya, ya saya contohkan, tapi itu mahal biayanya. Dan kenapa harus diganti? Itu perlu alasan yang sangat-sangat kuat dan disepakati seluruh bangsa Indonesia. Artinya itu hampir tidak mungkin dilakukan. Oke. Tapi bisa, tapi butuh peristiwa besar apa yang harus mengganti itu. Berarti Bapak di tengah-tengah ibaratnya ya? Ya, harus, karena Garuda tidak bisa terbang kalau dia tidak seimbang. Dia harus di tengah-tengah antara sayap kiri dan kanannya. Ngeri. Tadi saya mau nanya awal banget tadi, cuma kok lupa, baru ingin sekarang Pak. Jadi kenapa dulu, maksudnya pahlawan-pahlawan kita dulu, kenapa kok Garuda Pak? Filosofinya Garuda sendiri itu apa toh? Apa gara-gara bisa terbang atau kuat atau gimana? Ya, yang banyak salah sampai sekarang menganggap Garuda itu burung. Padahal di dunia nyata Garuda nggak ada. Nggak ada elang, Raja Wali. Nah, Garuda memang dalam kitab Adiparwa bagian awal itu, Mahabharata bagian awal itu dikatakan di situ dewa burung. Tubuhnya manusia, kepalanya elang. Kemudian kenapa dipilih menjadi simbol negara kita? Karena ada peristiwa penting dalam kelahiran Garuda Pancasila itu. Garuda itu dalam pewayangan itu, dia membebaskan ibunya dari perbudakan 1000 naga dan kadru, kakak ibunya. Saya ini cerita ini kayaknya cerita yang paling nggak pernah saya dengar ya. Nah, itu nanti bisa diulik lagi, bisa meralat nih, aku salah juga. Nah, itu identik sekali dengan perjuangan bangsa kita membebaskan Ibu Pertiwi dari penjajah. Baik juga ya. Ini yang Pak Yamin tadi ya Pak? Ya, salah satu di kitabnya Yamin ada di 6000 tahun bendera merah putih.
6.000 tahun merah putih ya, itu ada tulisannya Yamin. Kemudian di cross check dengan kitab-kitab kuno itu ketemu memang seperti itu dan identik itu menyelamatkan ibunya dari Seribu Naga itu, perbudakan Seribu Naga dengan bangsa Indonesia yang membebaskan. Pas gak? Pas katanya. Nah diharapkan ketika lambang negara Garuda, semua warga Indonesia itu juga berjiwa Garuda, menjaga tanah air ini, cinta tanah air, merawat, melestarikan, tidak babati hutan seenaknya. Kita lupa loh karena ngomongin corona, yang babati hutan semakin rajin, kita nggak tahu berapa persen yang berkurang. Jadi terabaikan. Jadi gitu ceritanya Garuda. Saya juga baru tahu. Pak ini kan, ini warung kan ada warungnya Pak dia. Kan lama tutup kayak dulu ya. Ya. Itu kenapa tutup Pak? Saya setiap kesini tuh, aduh tutup. Pengelolanya yang nggak ada. Oh. Dan mungkin ada saatnya jeda meditatif dulu, evaluasi istirahat dulu. Jadi ketika ada corona ya kita nggak berdampak karena sudah tutup sebelumnya kan. Setahun ada Bang tutup ya? Hampir setahun ya. Dulu itu tempat dulu favorit rame. saya di sini. Ya rame. Tempat favorit saya dulu sini. Kiki Kemaki lu sering kesini. Nggak tahu sama siapa itu ya? Sama Mbak. Cerita yang tadi itu Pak apa? Yang Garuda menyelamatkan Ibu Pertiwi itu ada yang diadaptasi di sini nggak Pak? Di Wayang Pulau. Ada. Judulnya Garuda Pandu Winata. Winata itu nama ibunya. Kemudian dia jadi pandu, jadi penuntun, jadi penuntun. Ya. Pandu. Jadi di ceritaku itu Winata setelah selesai dharmanya menjadi istrinya Brahmana Kasyapa, terus pada suatu saat dia selesai dan dia akan berpisah dengan suaminya setelah diperbudak 1000 naga itu bertahun-tahun, 500 tahun. Pernah diceritakan di sini Pak ya? Iya. Akhirnya dia mau apa ya? Artinya mati lah ya, tapi dia nyesel juga. Saya itu baru diselamatkan oleh Garuda, tapi saya nggak bisa dekat dengan anak saya itu. Sekarang sudah jadi kendaraan Dewa Wisnu, kemana-mana ikut Dewa Wisnu memelihara semesta. Akhirnya oleh Brahmana Kasyapa dia diberi kesempatan, oke, mintalah petunjuk atau berdoalah kepada Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang, Tuhan, gitu ya. Tuhan lah. Untuk apa? Dekat dengan Garuda. Nah, oke, akhirnya semedi dikabulkan karena permintaannya dekat dengan Garuda. Akhirnya berubah wujud. Dia ke Kayangan, tapi yang tinggal di bumi ini adalah Ibu Pertiwi, Nusantara itu. Saya merinding. Nah, Garuda sebagai kendaraan Wisnu. Kenapa Ibu Pertiwi, istrinya Dewa Wisnu itu juga Pertiwi. Jadi ini ibunya Garuda, Winata dan Pertiwi, istrinya Wisnu. Ini memelihara dua-duanya, tapi nggak sadar karena apa? Janji waktu semedi itu kamu boleh dekat, tapi kamu kan nggak ngomong, nggak ingin bisa ngomong. Dan itu syaratnya, kamu memang nggak bisa ngomong dengan Garuda. Nah, kerinduannya semakin besar karena didekati, dilindungi tanpa dia harus bisa membalas berkata-kata, apalagi memeluknya. Nah, itu yang mengakibatkan Ibu Pertiwi nangis terus itu ya karena nggak bisa meluk Garuda itu. Mungkin. Wah, gitu cerita. Itu cerita ngarang, Mas. Tapi keren ya, Pak. Tapi emang saya baru sadar dulu, maksudnya Ibu Pertiwi. Dewi Pertiwi itu saktinya Dewa Wisnu. Lah ya. Ya juga ya. Lah ya. Saya baru sadar loh, Pak. Jadi bapaknya nguliknya ya sampai segitu-gitunya ya. Iya, itu. Sampai jauh jero sampai hafal ya. Ya oleh-oleh melek bengi, Mas. Melek bengi yo ngawur toh. Nggih. Kayak naskah yo ya. Yuk dipentaskan di Prambanan waktu festival Garuda. Yang lakon ini? Ya. Lakonnya judulnya apa, Pak? Title. Garuda Pandu Winata. Pandu Winata. Aku soalnya waktu SMP seneng Vina Pandu Winata. Oke. Tapi ini nama kok asik nih Pandu Winata. Pandu Winata. Apa ini? Ternyata Garuda maksudnya. Pak, ada pertanyaan receh, Pak. Ya. Receh banget, Pak. Kok bisa Bapak jadi saksi
nikahnya Mas Reza. Ojo edit lho, ora apa kok ya. Kan itu tentang Pak Nanang. Ya itu karena diminta. Tapi permintaan itu sangat logis sebagai pertanggungjawaban saya mengenalkan membakar semangat pendekatan dan wis dadi yo wae ya kan gitu. Asik. Karena waktu itu mau pentas untuk membuka acara, kebetulan judulnya juga Agitasi Garuda. Mas Garin pengen Saya Pak, agitasi itu apa sih Pak? Dari kemarin saya bertanya. Agitasi itu Saya bertanya dari kemarin ini ke sini. gerakan di atas provokasi. Jadi lebih lagi. Provokasi kan agitasi itu lebih lagi. Berarti lebih ke negatifnya berarti ya? Ora. Loh, boten. Ya provokasi itu negatif ya positif tergantung sing diprovokasi apanya. Oh, nggih tergantung. Aku agitasi Garuda ya piye carane Garuda iki mancep ning jiwamu. Tidak hanya dengan provokasi tapi agitasi, ayo. Sampai Nah, akhirnya nyanyi Mas Garin dongeng Garuda perlu diiringi lagu-lagunya Mas Franky. Saya teringat 2 orang. Ini Mas Reza bisa main gitar, kayak mungkin bisa nyanyi, gadok, latihan, selanjutnya terserah mereka. akhirnya sampai jadi saksinya. Alhamdulillah saya dibel Sampai lagi sekarang. berapa tahun kemudian jadi saksi. Nah itu harus bangun pagi. Jam 7 aku itu jam tidurnya nyak itu. Jadi ya, mungkin dokumentasinya jelek banget itu. Aku nggak cocok dan baru sekali itu jadi saksi. Pengantin itu. Wah, berkesan berarti Pak ya. Judut loh Mas. Pak, Salam buat Sekar. Pak, karya Bapak yang paling berkesan di hidup Bapak. Maksudnya karya itu yang Bapak buat lah apa? Maksudnya wayang pulau, museum atau apa? Yang paling benar-benar pengalaman lah. Pengalaman paling berkesan. Ya, aku nggak biasa ya mendikotomikan ini pengalaman paling ini. Ya pengalaman itu baik, buruk, value-nya besar, apa kecil, semua tak nikmati. Nah biasanya respon orang yang melihat oh ini karya ini ya karya ini. Tapi aku sama aja, nggak ada yang paling berkesan. Cuman tak jalani, tiba-tiba muncul ide ini, kemudian tak eksekusi. Berarti semua berkesan lah ini ya. Itu ya. Iya. Berarti semua berkesan lah ya. Berkesan karena tak pikir atas dasar kesadaran. Geng. Wah, kacau. Tanya Pak. Karena Wah, dasar itu Mana saya tanya. dasar itu sadar itu. Iya. Apa? Tanya apa Mas aja. Kaitannya ini Pak. Apa? Foto jangan kamera. Kenapa nggak in frame ya? Jangan. Kan saya saksi pernikahanmu. Kenapa kamu nggak mau duduk di sini? Oh iya hari ini ya. Ini apa? Ini kan ada tulisan Pusat Studi Sejarah Lahirnya Lambang Negara Oh iya, lupa. Garuda Pancasila. Nah, Rumah Garuda ini ada kaitannya dengan apa lembaga pemerintah itu BPIP ya, BPIP itu atau tidak? Itu satu. Terus yang kedua Pak, Garuda sendiri atau burung itu kan banyak menjadi simbol dalam berbagai fenomena keagamaan ya atau fenomena kepercayaan ya. Di Hindu ada, di Islam juga ada, bahkan sekarang menjadi simbol negara kita burung Garuda. Di Islam ada fenomena Isra Mi'raj ketika Nabi Muhammad ke surga menaiki burung juga. Nah itu sebenarnya ada cerita terkait atau hanya kebetulan saja atau bagaimana Pak? Menurut interpretasi Pak Nanang. Pertanyaanmu apa terang ya Mas? Cikir. Simbol burung ini banyak yang dipakai juga dalam berbagai kepercayaan. Dan sebetulnya kalau di Islam ada burung ababil. Kemudian Rasulullah ketika Isra Mi'raj juga disebutkan naiki buruk. Buruk ini tidak didefinisikan atau dijelaskan detail secara bentuknya, secara karakternya, hanya buruk. Lalu kemudian kita membayangkan paling dekat juga
pasti ini seperti burung lah, paling nggak punya sayap bentuknya Pak. Nah kemudian di Hindu juga menjadi kendaraan Wisnu. Kemudian di kitab Injil juga sering dikatakan Raja Wali di sana sebagai metafor untuk metafor untuk memberi kita semangat bahwa kita harus memiliki jiwa Raja Wali itu. Nah, kemudian saya tidak berani menafsirkan yang lebih dari itu hanya fenomena aja. Yang saya tangkap banyak ya, fenomena banyak. Kemudian yang memakai lambang negara, lambang Garuda di Mesir juga, di Persia juga, Ahura Mazda namanya, itu seorang pria berjenggot dan bersayap. Kalau di Mesir juga Dewa Ra, semuanya memiliki kesamaan sayap. Nah ya kesimpulannya ya semua peradaban mensikapi ketauhidan itu dengan dunia atas ya, dunia kayangan, dunia surgawi itu ya, dengan perantara sayap itu, sehingga banyak cerita kisah yang manusia ingin terbang itu dengan membuat sayap buatan sampai dekat matahari, kemudian sayapnya leleh dan jatuh. Jadi semua orang ingin terbang itu tidak hanya untuk meniru burung, tapi menurutku itu kepingin mendekati apa sih di dunia atas itu yang terjadi, apa dia ingin mendekati Tuhan atau apa dengan cara fisik. Nah, kemudian pusat studi ya. Jadi ini aku nekat sebetulnya menuliskan bahwa Rumah Garuda ini pusat studi sejarah lahirnya lambang negara Garuda Pancasila. Ada pusatnya tuh Pak ya? Pusat. Nekat. Nekat. Tapi enggak juga sih, kalau yang lain bikin ada pusatnya juga apa-apa. Pusat bakpia itu ya ada di mana-mana, tidak satu. Pusatnya banyak. Pusat oleh-oleh, pusat itu ya biasa aja. Iya. Tapi paling enggak ini menjadi penanda bahwa sejauh ini menurutku ya baru Rumah Garuda Jogja ini yang punya kepedulian yang serius mensiarkan sejarah lahirnya lambang negara. Tentu ini direspon beberapa orang. Kalau pertanyaannya apakah negara merespon juga, ya saya melihat ada, cuman belum. Ada respon tapi tidak sebanding dengan nama negara itu gitu. Harusnya kalau negara yang merespon ya segede negara itu gitu. Responnya ini sepertinya ya biarlah Rumah Garuda yang ngurus lambang negaranya. Nah, kan itu lucu. Sampai kita bikin festival Garuda itu tanpa biaya dari negara, padahal kita menguri-uri lambang negara ini. BPIP itu konsentrasinya pada membumikan Pancasila. Setelah Pancasila hilang dari mata pelajaran, kemudian dampaknya terasa bagaimana generasi demi generasi muncul kemudian. Nah ini Pancasila nampaknya perlu dibumikan lagi dengan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, saya nggak tahu formulanya apa yang akan mereka buat. Menurutku dengan teman-teman diskusi dan sering aku ketemu Mas Yudi Latif juga, tolong lewat seni dan budaya dicairkan Pancasila ini, dihadapkan pada realita. Nek perlu nggak usah ngomongi Pancasila, tapi kita mengamalkan semua. Sebetulnya ini Pancasila tanpa harus meneriakkan Pancasila. Dan seni budaya bisa menggantikan sistem penataran yang sangat menjemukan, pola 50 jam, 100 jam gitu. Nah, coba selanjutnya diformulasikan yang lebih luas, karena nggak akan mungkin penataran itu bisa diterima dengan bisa dinikmati hasilnya gitu ya. Dinikmati hasilnya.
Terus beberapa waktu yang lalu bulan Agustus kayaknya 2019 itu salah satu direktur BPIP ke sini, ada 3 tapi salah satu yang merespon dengan memberi PR kerjasama membuat film. Nah, aku bisanya bikin film ya tentang sejarah lainnya Lambang Negara, tapi dikemas dalam cerita pendek. Judulnya Kisah Lencana Negara. Durasinya 36 menit. Nanti kapan-kapan kita bisa nonton di Warmus Museum. Screening Bang ya. Screening bareng-bareng kita nonton. Pak, Yuk. ini apa? tanyanya settingan banget. Enggak, tadi kan kita pertama datang Pak Nyoman, Pak Nanang, Pak Nyoman sama jauh banget ya. Pak Nanang kan lagi natah ini Pak. Ini Garuda juga kan? Iya. Berarti Bapak juga termasuk pematung ya? Enggak ya, aku SD itu dapat PR pelatih tugas membuat bentuk-bentuk patung dari sabun dari ini. Nah, akhirnya senang membentuk itu. Nah ini apa Pak? Kalau ini Karakter apa ini? karakternya tadinya Dawala. Dawala itu petruknya wayang golek Jawa Barat, Sunda. Terus saya lihat moncongnya, hidungnya sama mirip bibirnya itu kan panjang rata. Ini kayaknya bisa nih dirubah jadi Garuda. Nah, jadilah ini dengan senjata ini, satu pisau ini cutter lancip ini tak rubah si Dawala menjadi. Kemudian pesen lagi untuk tubuhnya, ini baru datang tadi pagi. Ini ternyata kebesaran kalau dipasangi rompinya, ini rompi anti angin ini ya, biar dia kalau terbang nggak masuk angin. Badong. Badongnya ini ternyata terlalu besar, jadi saya harus ngecilin lagi. Nanti ini adalah bentuk transformasi kedua setelah Lambang Negara menjadi wayang kulit, ini menjadi wayang golek. Oh, berarti ini project selanjutnya ya? Project selanjutnya. Nah, ini badannya. Oke. Pak Nanang, Bapak kesenian pertama digeluti apa Pak? Kan Bapak Pak Nanang juga dosen Pak ya? Ya. Guru di Institut Sewon Indonesia. Sewon Indonesia. Enggak, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jurusan televisi, ya? Film dan televisi. Film dan televisi. Nah, saya juga sekolah di situ dulu. Udah lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Loh, kembali ke pertanyaan Pak. Apa itu menggeluti bidang apa Pak? Pertama berkesenian. Langsung film kah? Langsung atau? Nah, aku dulu kan desain interior, alumni. Malah interior Pak? Angkatan 88. Sebelumnya teknik perminyakan UPN. Oh, berarti kuliah 2 kali Pak? Cuman kuat 3 tahun di UPN. Oh, enggak sampai lulus. Karena nggak ada berkeseniannya di sana, ngurusi minyak, ngurusi geothermal panas bumi. Akhirnya 3 tahun hijrah, terus kuliah di interior isi. Terus itu udah isi Pak ya? Udah isi ya? Tahun 88. Tahun 88. Terus selesai direkrut jadi tenaga pengajar, masuk ke dunia televisi. Oh, berarti mulai dunia televisi itu Bapak ketika ngajar. Tahun 98. Saya malah baru tahu loh Bapak interior ini. Iya. Saya baru tahu beneran. Enggak potongan ya. Ya, mungkin lebih ke lukis mungkin Pak. Lukis ya. mungkin cocoknya. Oh, Iya. Bapak aslinya dari mana Pak? Pak Nanangnya? Aku mau Jakarta, Mas. Oh, Mojokerto. Mau Jakarta, tonggomu. Pantes. Kan di ada cabang tuh Pak, museum ini. Pati sama Mojokerto toh? Nah, museum ini akhirnya negara kalah cepat responnya. Jadi teman-teman yang sepaham dengan visi misi Rumah Garuda ini kemudian membuat Rumah Garuda tentu dengan kearifan lokal masing-masing. Iya. Itu ada, ini selalu gerak terus ini, narsis. Di Madiun ada, Surabaya ada, Bekasi ada, Bandung, Purwokerto, Bojonegoro, Bima, Riau. Bima ada, Riau ini sedang berproses, terus Banten. Jadi Rumah Garuda akhirnya mendapat tempat di hati masing-masing penggemar, kemudian dibesarkan. Ada yang pelukis, ada yang
pematung, ada yang ya memang jiwa nasionalismenya terketuk, terus melalui Garuda ini menjadi salah satu pintu untuk mensosialisasikan. Saya taunya Mojokerto sama Pati itu. Nah, Mojokerto belum ada malah. Belum ada. Belum ada. Dan pinginnya di Festival Garuda 2021 kita ketemu semuanya dari masing-masing rumah Garuda kota-kota lain itu di Prambanan besok. Prambanan gitu. Festival Garuda. Ada itu nanti. Itu tahun kedua nanti, tahun depan itu. Tahun pertama semoga ada guys. ya. Semoga monster corona hilang. Kita bisa tetap ada festival walaupun ada corona, ada corolla, ada apalah. Kita tetap, tapi dengan cara yang berbeda. Beda. Lanjutannya film Jas Merah Sang Garuda, Pak. Ya. Gimana, Pak? Film itu sudah selesai, Jas Merah Sang Garuda, sudah diputar di mana? Perpustakaan Yogyakarta dekatnya JEC itu secara periodik. Di YouTube ada nggak, Pak? Kayaknya enggak. Nanti untuk konsumsi disebarkan teman-teman SMA, kemudian di perpustakaan itu. Oh, nggih. Diputar rutin juga. Terus kisah Lencana Negara itu hasil kerjasama BPIP dengan Rumah Garuda. Ceritanya kurang lebih sama tentang sejarah lama negara. Cuma aku masih punya PR satu, keinginan untuk membuat film sejarah yang diproduksi serius. Tentu ini menggunakan butuh dana yang besar. Nah, pinginku juga yang membiayai ya negara, terserah dia melibatkan Rumah Garuda sebagai supervisor ya produksi itu atau enggak. Yang penting menurutku cara merawat nilai-nilai kebangsaan, jiwa kebangsaan, nilai nasionalisme itu, pemerintah harus rajin membuat film. Ya mohon maaf, filmnya yang sering diputar ya satu judul itu, tiap 1 Oktober diputar, malam 1 Oktober itu diputar, itu tiap tahun. Nah, Indonesia harusnya dibangun lagi keutuhannya, dijaga keutuhannya melalui film-film seri kepahlawanan. Yang penting lagi itu film tentang W.R. Supratman, lagu Indonesia Raya, itu yang bikin juga bukan, sayangnya bukan negara gitu. Harusnya itu dipikirkan untuk membuat film-film yang kita cukup kok kalau duit untuk bikin film yang serius gitu. Cukup banget lah, Pak. Nah, ini semua pemuda ini harusnya digarap. Bagaimana dulu Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, belum ada teknologi sosmed, belum ada WA, Facebook, mereka bisa datang kemudian bikin Sumpah Pemuda itu kan, kalau difilmkan luar biasa. Tentu kalau di tangan industri, nanti kepentingan industri, kapital. Nah, ini harusnya negara. Ini film apa lagi? Film seri pahlawan-pahlawan itu ya, Cut Nyak Din, Diponegoro, Imam Bonjol. Tapi versinya adalah versi yang benar-benar tanpa kepentingan. Ini benar-benar film yang akan menjadi referensi bagaimana kita menjadi bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Kemudian juga kita harus mengapresiasi musisi-musisi. Ini aku kebetulan punya project juga, selain film, nulis buku. Ini ada buku judulnya Garuda Sepi. Garuda Sepi. Ini tak ambil dari judul lagunya Mbak Novia Kolopaking, ciptaan Cak Nun. Itu nek dengerin lagu itu mesti rada piye gitu. Rada ndrewes, rada terenyuh, rada gitu. Nah, itu biasanya tak mainkan jadi ilustrasi salah satu adegan di Wayang Pulau. Nah, aku berpikir selama kita punya Lambang Negara sampai sekarang itu ada lagu-lagu yang liriknya menyinggung Garuda, mulai dari Sudarnoto yang mengarang Mars Pancasila. Kemudian
ada Gus Plus, ada Mus Mulyadi bikin keroncong, ada Pak Sambas Manuk Dadali, ada Iwan Fals, ada kotak. Terus terakhir ini kotaknya bendera ya, coklat. Kotak ini Garuda patah hati itu. gombloh. Gomblo nggak ada. Leto ada nih. Siapa? Leto. Leto itu hati Garuda. Ya tahun Dia depan untuk saya, nyemangati. Pak. Tahun depan saya. Jangan, ini bukunya serat terbit nanti nggak tak tulis loh. Oh, oke. Waduh. Nah, itu Deadline nanti. nih. Iya, deadline. Kapan Pak bukunya dulu, Pak? Insya Allah di Hari Musik Nasional 11 Maret. 9 Maret. Bisa. Satu lagu tuh, Pak. 9 Maret. Saya nulis, Pak. Nanti tak tulis. Saya Di, masuk ya. tadi di buku itu nanti Lumayan lah. isinya kenapa lagu itu lahir, alasannya. Terus profil musisinya, kemudian not ininya ya, apa namanya, notasinya, syairnya, terus aku menafsir liriknya kenapa ini, ngomong apa ini, peristiwa apa yang melahirkan lagu ini. Jadi ada 30 lagu sejauh ini ya, sampai PW Gaskin, 21st Night, terus Roy Begonia, ada Nugi, ada Gigi, ada macam-macam. Itu menurutku mereka juga calon pahlawan itu di dunia seni musik karena menciptakan soundtrack kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kesadaran mereka. Amin. Satu pertanyaan terus habis itu closing ya. Iya. Apa ya? Pak, koleksi paling favorit Pak Nanang di rumah Garuda. Ya, Atau ini yang paling spesial, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ya. Tetap nggak ada. Pertanyaan terakhir ya. Koleksi. Nggak ada. Aduh, Nggak ada. Rono. Nggak ada. Apa mungkin atau ada bukan favorit tapi dalam mendapatkannya itu banyak cerita atau apa? Ada, kalau itu ada. Nah ini yang sejarahnya agak panjang. Jadi aku dikasih lihat ini tahun 2008, tapi baru serah terima 2016. Saya nggak tahu harus nunggu apa. Padahal menurutku itu sudah selesai. Jadi yang bikin ini sahabat saya, karyawan perpustakaan Sleman. Waktu ngasih ini dia otodidak mencoba memvisualkan apa yang ada di pikirannya terkait sosok Garuda. Bahannya kayu Jadi. Bukan kayu jambu. Jambu. Nah, karakternya kayu jambu itu ulet, keras. Nah, senjatanya bikin sendiri, maksudnya alat pahatnya ini dia. Oh, enggak, saya pernah kasih lihat saya ini. Nah, bentuknya kecil tapi sangat detail dan banyak tamu yang kesini tak lihatin ini ekspresinya macam-macam. Ada yang ya kagum tentang nilai seninya, ketelatenannya, tapi ada yang nangkap energi apa yang ada di dalamnya nih. Energinya besar sekali katanya. Nah, saya ya ini apa ya? Saya syukuri aja saya dapat ini. Nah, pilihan kayu jambu itu biar bisa dibentuk seperti ini dalam tetap kuat gitu. Ini paruhnya yang kan, ekspresi wajahnya yang luar biasa dingin. Jadi saya harus nunggu 8 tahun. Nah, terus tak panggilkan temen yang bisa menangkap aura apa yang ada gitu. Dan suatu saat malam-malam tak bawa, katanya kehadiran 3 sosok, Patih Gajah Mada, Raden Wijaya, dan Permaisuri Raden Wijaya. Gajah Mada ngendika terus kele tunjuk aku. Terus Raden Wijaya menyambung getih, dan itu PR ku, memang tugas yang belum tak laksanakan itu ke makam Raden Wijaya, Bung Karno dan Ki Hajar Dewantara. Ini jadi yang bukan favorit ya, semuanya favorit, tapi ini istimewa. Yang istimewa lah ya.
Iya. Karena 8 tahun menunggu. Nah, itu dia penasaran. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah stay tune on the channel. Salam merdeka. Oh gimana? Ya. Kiki Kemaki. Salam merdeka. Merdeka. Merdeka.